Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin. Thumma al-Fatiha ila sahibil kitab Ki Said bin Ki'armiyah. Thumma ila hadratul Wadil Abi Abdullah bin Muhsin al-Attas. Nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal wa yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas tiap-tiap orang mukallaf, min dzakarin wa untha, dari laki-laki maupun perempuan, walau minal awami, walaupun dia golongan orang awam, wal abidi, dan seorang budak, wal khadmi, dan seorang pembantu, wujuban ainian, wajib secara fardhu ain. Apa kewajibannya? Ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wajib mengetahui segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalil kewajibannya? Allah berfirman, qala Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah
Dalilnya adalah firman Allah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Diwajibkan untuk ma'rifat, berarti dilarang untuk taklid. Dilarang mengenal Allah dengan kira-kira. Dilarang mengenal Allah dengan menduga-duga. Mungkin Allah itu begini, mungkin Allah itu begini, dilarang tuh. Dilarang mengenal Allah dengan ikut-ikutan. Katanya si anu sih begini Allah itu, nggak boleh. Dikenal Allah harus dengan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu adalah dengan dalil. Kita udah ngomong kemarin kan, ma'rifat adalah ilmu, yaitu harus apa? Hatinya mantep. Mantep itu tidak ada keraguan, namanya mantep. Mantep aja nggak cukup, harus disertai dalil. Kalau modalnya mantep doang gimana? Kalau modal mantep doang kayak orang-orang di luar Islam. Orang Kristen ya mantep, orang Buddha mantep, orang Yahudi mantep, tapi enggak punya dalil. Kalau yang disembah itu betul-betul Tuhan, enggak punya dalil, tapi hatinya mantep. Terus orang awam, orang Islam yang awam, yang enggak ngaji, yang modal Islamnya itu ikut-ikutan sama orang tua, juga modalnya apa? Mantep. Kamu sebelum ngaji ilmu tauhid, kamu sholat, nyembah Allah, puasa, mengikuti perintah Allah, modalnya apa? Mantep. Ini saya mantep dah. Kalau Allah itu adalah Tuhan, Allah itu yang berhak untuk disembah. Modalnya apa? Pokoknya hati saya mantep. Modalnya mantep doang nih, tapi nggak punya dalil, nggak punya bukti, nggak punya ilmu untuk mengetahui kalau Allah itu betul-betul Tuhan, kalau Allah itu betul-betul yang berhak untuk disembah. Lah iman yang model begitu gimana hukumnya, Bib? Iman yang model begitu hukumnya ulama berselisih. Satu pendapat mengatakan sah, satu pendapat mengatakan tidak sah. Berarti iman kita diperselisihkan. Sesuatu yang diperselisihkan itu berarti berada pada keadaan nggak jelas nih, bisa selamat, bisa nggak selamat. Kenapa? Karena masih diperselisihkan. Adapun iman yang disertai ilmu, iman yang disertai dalil, semua ulama sepakat imannya sah. Semua ulama berpendapat sama, mau madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, semua sepakat sama imannya sah ketika
dia iman kepada Allah disertai dengan ilmu, disertai dalil. Tapi iman yang enggak disertai dalil, yang enggak pakai ilmu, berarti yang keluar dari ilmu itu apa? Iman yang kira-kira, iman yang menduga-duga, iman yang ragu-ragu, iman yang ikut-ikutan. Ini 4 ini keluar dari dalil, keluar dari namanya ma'rifat, keluar dari namanya ilmu. Maka iman yang demikian ulama berselisih. Jadi kita ngaji ilmu ini agar iman kita menjadi iman yang disepakati ulama bahwa iman kita sah. Dunia sampai akhirat iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Terus wa ma'rifah, yang namanya ma'rifah itu apa? Huwa idrakun jazimun bi haitsu la ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi' nasyi'un an dalilin. Ma'rifat atau ilmu itu apa? Udah kita catat tuh, udah lengkap. Terus wa yajibu syar'an, wajib menurut hukum syariat, alaman dzukira, bagi tiap-tiap laki-laki maupun perempuan, wujuban ainian, wajib secara fardu ain, wajib secara fardu ain, bukan fardu kifayah. Hukumnya fardu ain. Apa itu kefarduannya? Ma'rifatu kulli aqidatin, mengenal tiap-tiap sifat-sifat Allah, tiap-tiap akidah, bidalilihal ijmali, dengan dalil yang ijmali, dalil yang ringkas, dalil yang mudah, dalil yang sangat ringan. Wa amma ma'rifatuha bidaliliha tafsili fa fardhu kifayah. Adapun mengenal Allah dengan dalil-dalil yang rumit, dalil yang mendalam, hukumnya fardhu kifayah. Dalil rumit itu dalil yang bisa menolak segala macam orang yang nantang, segala macam orang yang mau membuat hati kita ragu. Maka di setiap daerah itu, kalau di dalam kitab jarak musafir berarti 80 kilo, itu harus ada 1 orang yang memahami ilmu tauhid dengan dalil tafsil. Satu daerah nih, kalau satu daerah ini enggak ada yang paham, semuanya dosa. Itu dalil yang tafsil. Tapi kalau dalil yang ijmal, yang ringkes, yang hanya untuk meyakinkan pribadinya, hukumnya fardhu ain. Fardu kifayah itu contoh lain perintah apa contohnya? Ibadah yang fardu kifayah contohnya apa? Hah? Hah? Salat jenazah. Apalagi?
Fardu kifayah. Contohnya apa? Ngaji ilmu tafsir. Itu hukumnya kifayah. Sekampung ini cukup satu orang yang ngerti boleh. Nggak harus tiap orang ngerti ilmu tafsir. Ilmu hadis satu kampung cukup satu orang yang ngerti. Ilmu mandiin mayit cukup sekampung satu orang yang ngerti. Tapi kalau ilmu fikih caranya sholat hukumnya apa? Fardu ain. Tiap-tiap orang harus ngerti tuh caranya sholat. Rukun-rukun sholat, batalnya sholat harus tahu nih. Ilmu tentang sifat-sifat Allah itu juga fardu ain. Tiap-tiap orang harus ngerti. Nggak boleh diwakilkan, nggak boleh. Jadi ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya fardu ain. Fayajibu ala ahli kulli nahiyatin, dan wajib atas masyarakat suatu daerah yasyukul wusulu minha ila ghairiha, yang daerah itu sulit untuk datang ke tempat mereka atau datang ke tempat lain, agar ada ayyakuna fihim may ya'rifuha bidalilit tafsil, agar ada dari mereka yang memahami sifat-sifat Allah dengan dalil tafsil. Li'annahu rubbama tara'at fihim syubhatun fayadfa'uha. Kenapa? Karena apabila ada di kalangan mereka yang kedatangan orang-orang yang mau mengacaukan agama, mereka bisa menolaknya. Orang yang mau ngacau agama siapa? Orang yang mau ngacau agama siapa? Datang orang-orang Syiah namanya gitu. Tuh mau ngacau agama tuh. Datang orang-orang Mu'tazilah, datang orang-orang Khusyuiyah, datang orang-orang Mujassimah. Kalau orang-orang yang nggak ngerti dalil tafsil, nggak akan bisa nolak. Maka di daerah itu harus ada satu orang yang ngerti. Ketika mereka datang ke masjid ini atau ke masyarakat kita mau ngajarin ajaran mereka, maka orang ini bersikap keluar. Itu jangan sampai merusak satu daerah. Karena banyak nih masjid-masjid yang udah kemasukan kelompok-kelompok seperti itu. Kecolongan, datang jadi merebut, tahu-tahu manggil ustadz, atau jadi imam. Akhirnya ahli sunnah disingkirkan, tahlil haram, maulid haram. Ada begitu? Ada enggak? Di sini ada? Kalau ada bisa nolak enggak ente? Harus ada satu orang yang bisa nolak. Itu agar enggak sampai mereka mengacaukan cara beragama yang sudah ada. Gitu loh. Itu hukumnya fardu kifayah gitu. Satu daerah cukup satu orang. Tapi kalau ngerti Allah
untuk pribadi wajib ain. Setiap orang harus ngerti. Bedanya apa? Dalil ijmal sama dalil tafsil. Dalil terperinci sama dalil yang mudah, yang ringkes. Bedanya begini. Wa dalilul ijmaliyu huwa ma'juzun an tafsirihi wa daf'i syubhah. Dalil ijmal itu dalil yang ringkas, yang tidak bisa mengatasi orang-orang kayak tadi, itu nggak bisa. Karena dalilnya hanya untuk pribadi, agar menolak keraguan-raguan yang ada dalam hati. Tapi kalau dalil tafsil itu bisa menolak orang-orang yang akan mengacaukan agama suatu daerah. Contohnya gini, fa idza qila laka ma dalilu ala wujudihi ta'ala. Jika ditanya kepada kamu, apa dalil adanya Allah? Allah itu ada enggak? Ada enggak? Dalilnya apa? Kalau ditanya kepada kamu, terus kamu jawab fakulta al-alamu, alam ini jadi bukti kalau Allah itu ada. Falam ya'rif jihata dilalah. Tapi kamu nggak ngerti dari arah mana alam ini menjadi bukti. Pokoknya adanya alam ini ya saya yakin ada yang bikin. Langit, bumi, matahari, bintang pasti ada yang bikin, saya yakin. Tapi kamu nggak ngerti kalau ditanya, lah kamu lihat bikinnya enggak? Lihat. Lihat enggak? Lah kok tahu kalau alam dibikin? Kok tahu kalau alam diciptakan? Kamu nggak bisa menjelaskan, berarti itu namanya dalil yang ringkas, gitu loh. Dalil yang ringkas namanya. Kamu nggak tahu hudusul alam, nggak tahu mungkin adanya alam, nggak bisa menjelaskan, nggak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut, tapi punya bukti wujudnya alam ini, maka itu namanya dalil ijmal, dalil yang ringkas. Nah, orang yang begini kalau datang kelompok-kelompok tadi gimana? Yes, bisanya pokoknya begini. Pokoknya begini. Nggak bisa memberikan hujjah, nggak bisa memberikan bantahan namanya. Au araftaha walam takdir ala faqi syubhati bahwa dalilun ijmali. Atau engkau dapat mengetahui, oh tahu deh alam ini pokoknya baru, alam ini tadinya nggak ada terus jadi
Ada. Tapi kamu nggak bisa melawan orang-orang yang membantah, yang mengadakan perlawanan. Kamu nggak bisa melawannya. Itu namanya dalil ijmali. Wa amma idza arafta jihata dilalah. Tapi apabila kamu ditanya nih sama orang, apa sih bukti alam ini Allah itu ada? Ya ini wujudnya alam. Kamu lihat bikinnya? Enggak. Tapi saya tahu kalau alam ini diciptakan. Dari mana buktinya? Karena alam ini baru. Apa baru itu? Tadinya enggak ada, terus jadi ada. Sesuatu yang tadinya enggak ada terus jadi ada, itu enggak mungkin muncul dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Berarti pencipta alam ini pasti ada, dan pencipta alam ini pasti Allah. Nah, orang yang bisa jawab begitu sampai terperinci, itu namanya ngerti dalil tafsil gitu. Jadi dalil ada dua nih, ada dalil terperinci, ada dalil ijmali. Ijmali itu wajib untuk tiap-tiap orang Islam. Nggak boleh kamu ditanya begini, kamu tahu nggak bukti adanya Allah? Apa buktinya? Ya kata bapak saya sih Allah ada. Nggak boleh nih. Kalau ada orang yang nggak ngerti dalil begitu, kata ulama imannya diperselisihkan antara sah dan tidak sahnya. Kan mudah kan? Dalilnya cuma mengenal alam semesta. Kira-kira ada yang nggak tahu nggak kalau alam dibikin? Ada nggak yang nggak tahu? Yang nggak tahu alam dibikin ya idiot namanya ya. Kalau sampai kamu kok nggak ngerti alam dibikin, berarti kamu idiot, berarti akalnya terbatas namanya. Lah, taunya akal kamu nggak idiot gimana? Taunya akal kamu bisa mikir gimana? Coba kasih dua gocapan sama cepean, bisa bedain nggak? Bisa? Dari jauh juga kamu hafal, oh itu cepek beb, oh itu gocap beb. Berarti akalnya cerdas. Yang akalnya cerdas begitu ya wajib ngerti dalil adanya Allah. Nggak boleh cuman ikut-ikutan. Ya, jadi nyambung ya. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Makanya ngaji ini yang kita kerjakan ini hukumnya fardu ain. Tiap-tiap orang harus tahu. Maka ulama menuntun kita nih, gimana caranya kita kenal kepada Allah agar kita menggugurkan kewajiban. Kalau nggak sampai ngerti gimana? Berarti kita termasuk orang-orang yang berdosa, meninggalkan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenal yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah.
Kalau kamu baca kitabnya, kitab tasawuf, di antara syarat jadi seorang walinya Allah, syaratnya ngerti wajib, mustahil, jaiz. Kamu gak akan mungkin jadi walinya Allah kalau kamu gak ngerti wajib, mustahil, jaiz. Makanya sekarang ini untuk jumpain seorang walinya Allah susah. Wong pelajarannya aja nggak ada yang ngajarin, susah. Jangankan pelajarannya, nadzomannya anak-anak udah nggak ada. Allah wujud kidamba, kau udah nggak didengar lagi sekarang. Ya, udah susah nyarinya. Dulu tiap-tiap pelosok, tiap-tiap kampung kita dengar tuh nadzoman itu tuh, puji-pujian itu. Sekarang udah nggak ada kita dengar. Udah diganti sama puji-pujian yang lain, diganti pakai ini, pakai yang itu. Padahal itu dasar agama, pokok utama agama, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu kalau pengen jadi wali udah punya dasar sekarang ya. Pengen jadi wali? Enggak? Udah jadi wali belum? Udah. Wali murid, wali kelas. Jadi yang kita sampaikan ini hukumnya fardu ain. Kalau fardu kifayah itu pelajarannya lebih terperinci lagi, sangat mendetail. Kita nggak usah yang detail-detail, udah pokoknya untuk pribadi kita kenal kepada sifat-sifat Allah itu sudah menggugurkan kewajiban. Kalau sama sekali nggak pernah ngerti wujud itu apa, qidam itu apa, baqo itu apa, hukumnya berdosa. Kenapa? Karena meninggalkan ilmu, meninggalkan makrifat, meninggalkan mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kenalnya Allah pakainya dugaan. Ada pakainya apa? Dugaan. Dugaan itu begini. Kamu mau ke rumah saya. Habib ada di rumah enggak ya? Ayo ke rumahnya Habib deh. Begitu kamu nyampe rumah saya, kendaraan saya enggak ada, mobil saya enggak ada. Terus kamu ngomong, Habib enggak ada nih. Kenapa? Mobilnya aja enggak ada. Itu namanya apa? Menduga. Gitu loh. Bukan yang disebut yakin, bukan. Tapi menduga. Mobilnya aja nggak ada, Habibnya pasti nggak ada. Itu namanya dugaan tuh. Padahal bisa aja mobilnya dijual, butuh duit dijual kan. Atau di bengkel, atau dipinjem sama. Lah ada orang
kenal Allah begitu contoh. Apa bukti adanya Allah? Ya ini adanya langit bumi. Tanya, kalau langit bumi enggak ada gimana? Ya Allah enggak ada. Nah itu begitu tuh. Kamu bisa tes coba. Kamu tanya orang-orang, apa bukti adanya Allah? Oh ini ada langit bumi. Lah kalau langit bumi enggak ada, ya Allah enggak ada. Loh, berarti dia kenalnya Allah dengan menduga-duga. Bukan kenal Allah dengan yakin. Mau ada langit, mau enggak ada langit, Allah mah pasti ada. Enggak bisa begitu tuh. Karena enggak pernah ngerti sifat-sifat Allah, nggak pernah ngerti apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah, nggak ngerti, hingga dia hanya menduga-duga. Ya kalau langit bumi ada ya berarti Allah ada. Kalau langit bumi nggak ada, ya Allah nggak ada. Nah, begitu loh. Hati-hati nih, bahaya nih. Berarti Allah itu bisa kayak makhluk jadinya, boleh ada, boleh juga nggak ada nanti. Padahal kita wajib mengimani kalau Allah itu zat yang wajibul wujud, wajib adanya. Nggak boleh nggak ada. Mau ada alam kayak nggak ada alam kayak, Allah wajib adanya. Kita wajib kenal begitu. Ada lagi orang kenal Allah pakainya ikut-ikutan. Kayak apa? Ya tadi kalau ditanya Allah ada enggak? Ya enggak tahu. Lah kamu kok yakin? Lah katanya Pak Ustadz loh. Katanya Pak Guru Allah itu ada. Ini namanya apa? Ikut-ikutan. Jadi orang yang ikut-ikutan, yang menduga-duga, dzon, syak, wahmun, itu keluar dari yang namanya ma'rifat. Coba tulis. Dilarang mengenal Allah dengan 4 cara. Satu, ikut-ikutan. Apa itu? Ikutan. Oh, ikut-ikutan gitu ya. Dua, menduga-duga. Tiga, kira-kira, mengira-ngira. Empat, ragu-ragu. Ini kalau ini ikut-ikutan, itu untuk mengerjakan syariat memang modalnya harus ikut-ikutan. Beda nih, kamu kok bisa sholat gimana? Ikut-ikutan. Karena Nabi mengatakan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu kayak saya sholat. Berarti modalnya harus ikut-ikutan, nggak boleh ngarang sendiri. Haji ya ikut-ikutan, puasa ya ikut-ikutan. Tapi kalau iman kepada Allah nggak boleh
ikut-ikutan. Terus menduga-duga. Kalau untuk urusan agama, untuk urusan sholat, puasa boleh. Contoh, kamu kalau sholat ngadepnya mana? Kiblatnya kemana? Mekah di mana? Mekah di mana? Kok arahnya nggak ke sana? Kenapa? Ini pasti Mekah nggak, lurus nggak? Pasti nggak? Pasti nggak? Pasti. Lurus. Pas di Ka'bah gitu. Kok bisa mastiin, gimana ngelihat Ka'bah kelihatan dari sini? Itu namanya menduga. Ini dari sini nih, kamu menceng 1 mili aja. 1 mili menceng itu berkilo-kilo di sananya. Kecuali Ka'bahnya di belakang pintu sini lah kamu. Ini kamu dari sini sampai Ka'bah berapa kilo sih kira-kira? Naik pesawat 9 jam loh. Kamu dari sini kok menceng dikit aja, itu bisa ke Hawaii ngadepnya nanti. Bukan ke Ka'bah, bukan. Tapi ini masih sah untuk perbuatan sholat. Kenapa? Dugaan. Kita pakai kompas. Oh, kompasnya ke sono, yaudah ke sono. Lah ini pas enggak? Mudah-mudahan pas. Itu boleh begitu, gitu loh. Kamu wudhu, ketemu air nih. Airnya tadi udah dikopok-kopok sama anak-anak, kamu nggak ngeliat. Kamu datang kayaknya bersih, pakai wudhu boleh, gitu. Itu untuk ibadah masih boleh yang begitu. Tapi kalau untuk iman nggak boleh menduga-duga, nggak boleh. Harus yakin, pakai dalil, gitu. 100% gitu, nggak boleh. Ini kira-kira sih kesini nih, nggak boleh. Itu loh. Jadi beda nih antara iman sama amal, beda. Kalau amal masih boleh menduga-duga. Kamu mau sholat pakai sarung, ini kayaknya bersih, boleh, gitu loh. Tapi kalau Allah itu kayaknya ada nih, boleh nggak? Ya nggak boleh, nggak sah iman begitu, gitu loh. Harus yakin dengan bukti Allah pasti ada. Lah kalau yang cara begini untuk amal sulit. Oh, mau sholat nih sarung harus yakin bersih. Oh ya sulit malah. Kamu harus tahu ini sarung tadi yang pakai siapa, yang nyuci siapa, ketika dicuci ada yang nempel nggak najis, ketika nyuci airnya gimana, harus yakin, sulit malah. Maka untuk amal bisa pakai menduga-duga, gitu loh. Kiblat, dugaan. Terus pakaian, makan. Kamu makan ayam goreng, yakin nggak kamu sembelihannya bener? Yakin nggak? Yakin nggak yang nyembelih ini sah? Ya, kalau yakin ya harus lihat kamu motongnya, lihat pas nggak. Nah ketika kamu nggak bisa begitu, yang motong siapa? Orang Islam, udah sah. Itu namanya menduga-duga, boleh, gitu loh. Untuk amaliyah boleh, tapi kalau untuk imaniyah nggak boleh. Dengan cara duga-dugaan nggak boleh. Dengan cara ikut-ikutan nggak boleh. Kamu mau sholat duhur,
Tanya, udah masuk zuhur belum? Udah, boleh kamu sholat. Ikut-ikutan sama orang lain. Ini udah masuk asar belum? Udah, sholat, boleh. Gitu loh. Tapi kalau Allah itu ada enggak? Ada, beneran. Iya, saya percaya kamu deh. Enggak boleh begitu. Untuk urusan iman enggak boleh ikut-ikutan. Ini beda nih antara imaniyah dan amaliyah, gitu loh. Maka kitab ini mengajarkan kita untuk yakin. Yakin itu menghilangkan keraguan, menghilangkan duga-dugaan, menghilangkan kira-kira, menghilangkan ikutan. Itu caranya dengan ilmu, dengan dalil. Maka ketika kita udah bisa sampai pada kedudukan ini, berarti iman kita disahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nyambung apa nyambung? Dia ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang kita pelajari ini hukumnya apa? Fardu ain yang ringkas. Kenal Allah pakai dalil yang ringkas. Kenapa kok pakai dalil? Mau sampai pada kedudukan ilmu. Kalau nggak pakai dalil gimana? Bisa jadi ikut-ikutan, menduga, kira-kira, atau ragu. 4 ini nggak sah untuk urusan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang akan kita pelajari minggu depan adalah mau mengerti wajib itu apa, mustahil itu apa, dan jaiz itu apa. Kan kita wajib nih kenal sifat yang wajib bagi Allah, kenal sifat yang mustahil bagi Allah, dan wajib kenal yang jaiz bagi Allah. Maka minggu depan kita akan kupas wajib itu apa, mustahil itu apa, dan jaiz itu apa, insya Allah. Barangkali ada yang mau bertanya.